Selamat mendengarkan podcast ini. Pikiran adalah medan pergumulan yang menentukan apakah seseorang dikuasai atau dibelenggu oleh Tuhan atau setan. Paulus dalam tulisannya mengemukakan bahwa dirinya menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini merupakan perjuangan yang harus dilakukan setiap anak Tuhan. Sebab pikiran adalah tempat di mana terdapat pangkalan. Apakah menjadi pangkalan Tuhan atau pangkalan setan? Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata hati, lep, memang terjemahan kita itu hati. Tetapi kata lab itu berarti juga mind atau pikiran. Lab harus dijaga sebab kalau tidak dijaga akan dimasuki sesuatu yang merusak sehingga kehidupan seseorang dapat dikuasai oleh pihak yang salah. Jadi pikiran kita ini, saudaraku sekalian, menjadi ruangan kendali, pusat kendali kehidupan. Jadi betapa pentingnya menjaga pikiran. Jika apa yang masuk ke dalam pikiran itu salah, maka pasti orang tersebut ada dalam pasungan, dalam belenggu, dalam penjara pihak yang salah. Tetapi kalau pikiran manusia menerima asupan kebenaran firman Tuhan, maka orang tersebut bisa dibelenggu oleh Tuhan atau dimiliki oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, dari penjara setan, walaupun gambaran ini tidak tepat betul sebenarnya saudaraku ya, kita dibebaskan Tuhan. Kita harus masuk ke dalam penjara Tuhan, saudara. Sebab potensi untuk kembali dibelenggu iblis itu ada. Minggu lalu telah kita pelajari itu. Kita harus masuk penjara Tuhan. Atau kita masuk penjara sini lagi. Nah, pikiran seseorang ini, saudaraku, sangat menentukan, saudara. Apakah seseorang akan dibelenggu oleh Tuhan atau pihak lain. Kita teruskan. Dalam Yohanes pasal 8, ayat 43, Tuhan Yesus mengatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Kata bahasa itu lalia, artinya perkataan Tuhan. Mengapa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Adapun kata menangkap dalam teks aslinya adalah akuo, yang pengertian umumnya adalah mendengar, tetapi juga bisa berarti memberi perhatian yang penuh. Seseorang yang tidak memberi perhatian penuh atau tidak memberi perhatian yang benar, perhatikan perkataanku, kira-kira begitu. Kalau engkau tidak memperhatikan dengan benar, dengan teliti, engkau tidak mengerti maksud perkataanku. Tentu saja maksud bahasaku di sini adalah isi pemberitaan firman Tuhan yang dibawa oleh Tuhan Yesus, yang di dalamnya termuat kebenaran mengenai karya penyelamatannya. Dari pernyataan Tuhan tersebut harus dipahami bahwa kita harus serius menangkap apa yang Tuhan katakan, serius menangkap apa yang Tuhan ajarkan untuk mengisi pikiran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu tidak boleh tidak konsisten. Jangan hari ini datang, besok tidak datang, lus berikutnya baru datang lagi, 2 kali tidak hadir. Nggak bisa. Ingat apa yang pernah saya kemukakan, bahwa kita ini hidup hanya untuk mengenal Tuhan. Kita hidup ini hanya untuk menemukan Tuhan, saudara. Menemukan pengenalan atau pengetahuan tentang Tuhan belum tentu, saudaraku, bertemu Tuhan. Orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan belum tentu bertemu atau menemukan Tuhan. Memiliki pengetahuan tentang gizi belum tentu makan asupan gizi. Nah, kalau orang sudah tidak mengerti ilmu gizi, susah dia makan makanan yang bergizi baik.
Yang memiliki pengetahuan tentang gizi belum tentu dia memiliki asupan makanan yang bergizi baik, belum tentu. Orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan belum tentu menemukan Tuhan, apalagi tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Harus serius saudaraku. Saya selalu kagum, apalagi tahun-tahun bulan-bulan belakangan ini, kagum, sangat kagum terhadap kekayaan Alkitab. Bukan karena saya seorang pembicara dan penulis buku. Alkitab itu betul-betul marvelous, menakjubkan, marvelous, sungguh-sungguh menakjubkan. Nah, kalau saudara belum sampai menemukan ketakjuban ini, berarti saudara belum memberikan perhatian, pay attention yang sungguh-sungguh terhadap kebenaran Alkitab. Bayarlah harganya, saudaraku. Alokasikan waktu, tenaga, dan perhatian saudara untuk itu. Harus serius belajar kebenaran itu. Saudara akan menyesal kalau saudara menyanyiakan kesempatan yang begitu berharga. Dengan cara demikian, saudaraku, kebenaran yang mengisi pikiran akan menjaga atau membentengi dari unsur lain yang menyesatkan atau membodohi. Penyesatan dalam pikiran membuat seseorang dikuasai oleh kuasa kegelapan, sehingga seseorang tidak bisa menerima karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, orang-orang seperti ini pasti ada dalam belenggu setan, saudaraku. Seperti orang-orang Yahudi yang sebenarnya sangat giat mencari Allah, tetapi pengertiannya keliru. Mereka gagal menerima karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab mereka telah memiliki konsep Mesias yang salah. Jadi ketika Tuhan mengajar, mereka tidak teliti memperhatikan. Mereka tidak sungguh-sungguh. Kalau misalnya ya Tuhan sudah memberikan satu konsep bahwa keselamatan itu begini, mereka pikir begini, saudara. Nggak ketemu, saudara. Keselamatan itu begini, bukan begini. Sebab menurut konsep orang Yahudi, juru selamat itu adalah seorang yang datang ke dunia menyelamatkan orang Yahudi dari penjajahan kekuasaan bangsa asing dan membawa bangsa itu kepada kejayaan lahiriah dan kemuliaan duniawi. Mereka tidak mendengar dengan benar. Nah, banyak orang Kristen ini kan pikirannya duniawi, saudara. Bukan berarti keselamatan tidak ada hubungannya dengan berkat jasmani. Kalau karakter seseorang diubah, maka seluruh aspek hidupnya juga berubah, termasuk masalah finansial. Tidak mungkin dia malas, tidak mungkin dia tidak cerdas, tidak mungkin dia tidak giat. Karena kalau seseorang betul-betul masuk ke dalam karya keselamatan Allah, dalam segala aspek hidupnya pasti berubah. Jadi kalau ada orang rajin ke gereja, tekun, tapi tidak produktif, bodoh, malas, keselamatannya salah. Masih gampang tersinggung, suka berantem, apalagi pasti belum mengerjakan keselamatannya dengan benar. Amin. Amin. Pasti menjadi manusia yang sangat unggul, kecuali soal dosa. Dalam segala aspek hidupnya dia akan menjadi unggul. Artinya bidang yang digelutinya, saudaraku. Nah, orang-orang Yahudi ini menjadi buta karena memilih mencintai dunia, kemuliaan lahiriah itu, saudara. Jadi nggak teliti lagi. Nah, Bapak Ibu ini kan sebagian begitu sebenarnya sampai saat ini. Nah, sekarang bagaimana saudara diproses Tuhan, konsep-konsep yang salah yang sudah terlanjur ada dalam pikiran kita, mengendap dalam jiwa kita, diganti dengan kebenaran. Dan ini perlu proses panjang dan sebuah kerja keras yang sangat serius, saudara. Kalau enggak, pasti Anda masih mau hidup wajar. Ingat, kita itu tidak mungkin bisa hidup wajar. Sebab Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia ini. Asal dan makanan pakaian cukup. Dunia bukan rumahmu. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan
kepalanya, wah dan seterusnya. Nggak mungkin wajar. Rata-rata saudara masih wajar. Dan saya khawatir saudara memandang keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus belum tepat. Nah, demikian pula dengan yang terjadi atas sebagian orang-orang Kristen yang sebenarnya giat mencari Tuhan. Tetapi karena penyesatan terhadap pikiran mereka berhubung dengan ajaran salah yang mereka serap, maka mereka tidak mengalami keselamatan. Mereka tidak bisa dikuasai oleh Tuhan, tetapi oleh kuasa lain. Jadi bisa dimengerti kalau Paulus berkata, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Orang-orang Kristen yang tidak mengerti bahasa Tuhan, sebab mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, malangnya mereka merasa bahwa telah mendengar firman Tuhan yang benar dan mengerti isinya, padahal yang diajarkan itu salah. Kesalahan mereka adalah mendengar khotbah yang tidak didasarkan pada penggalian firman yang benar, sehingga yang mereka dengar adalah ajaran manusia yang dijiwai oleh semangat percintaan dunia atau pemberitaan yang tidak menggiring umat ke langit baru dan bumi yang baru. Banyak saudaraku gereja yang jemaatnya tidak mengerti kebenaran. Saya mengatakan ini bukan bermaksud untuk mengatakan kita paling benar atau paling baik. Jika kita telah belajar sekian dalam, sebegitu dalam kebenaran, sebab sejak beberapa tahun belakangan ini, wah kita mengejar kebenaran, dan kita telah menangkap begitu banyak kebenaran yang mencelikkan mata kita melihat kekristenan yang sejati. Nah, dari hal ini kita melihat kepalsuan di banyak komunitas Kristen, saudara. Sangat menyedihkan, saudaraku. Sangat menyedihkan. Salah satu indikatornya begini. Banyak orang Kristen yang hidupnya wajar. Mestinya ketika orang melihat hidup kita, mereka menemukan dimensi kekekalan. Melihat hidupmu, mereka melihat kota yang terletak di atas bukit. Orang melihat hidup kita harus melihat dimensi kekekalan. Kalau tidak, ada sesuatu yang salah. Kalau hanya menemukan diri kita orang baik, orang beragama, belum. Fanatik Kristen, belum. Orang-orang yang tidak berasal dari dunia ini, yang menyadari kewargaannya bukan di bumi, yang tidak terikat percintaan dunia, itu pasti memancar jelas, saudaraku. Dan terus terang saya sendiri juga baru berubah. Tapi lagu-lagu yang saya tulis, khotbah-khotbah saya sudah pasti mengarah ke situ, saudara. Dan saya berharap, saya mimpi hidup saya ke depan bisa lebih memancarkan dimensi kekekalan. Dan saya bisa menulari saudara. Dan saudara menulari banyak orang. Aspek lain akibat tidak memahami kebenaran, maka akan menciptakan satu sosok atau figur Allah dalam pikirannya. Sosok Allah dalam pikiran tersebut memiliki ciri-ciri karakter yang diciptakan sendiri. Iya, yang diciptakan sendiri. Dan tidak jarang sosok Yesus, namanya Yesus, tapi bukan karakter Yesus yang kita temukan di Alkitab. Itu sosoknya dewa-dewa di luar Kristen. Sosoknya Allah-Allah di luar Kristen. Namanya Yesus. Tetapi karakternya bukanlah karakter Yesus yang kita jumpai dalam Alkitab. Maka kita juga melihat manusianya tidak memancarkan pribadi Kristus yang ada di Alkitab. Ingat, teologiamu akan menentukan kualitas moralmu. Teologiamu akan menentukan kualitas etika dan segala perbuatanmu. Kalau sosok Yesus yang sudah miliki salah, pasti
kelakuanmu juga tidak seperti sosok. Kalau sosok Yesus yang saudara miliki itu keliru, Anda pasti tidak memiliki sosok Yesus yang di Alkitab, tapi sosok Yesus di situ. Yang menyenangi branded, yang bangga mobilnya bagus, sosok Yesus seperti itu. Teruskan. Mereka merasa berdialog dengan Allah yang benar, padahal berdialog dengan Allah ciptaannya sendiri. Dari kesaksian mereka mengenai Tuhan yang memberi visi, berdialog dengan Tuhan menunjukkan bahwa itu bukan Tuhan yang diajarkan Alkitab. Hasrat menjadi besar di mata manusia dan hasrat meraih kekayaan membuat mereka nekat menciptakan sosok Yesus dan Allah Bapa yang tidak diajarkan Alkitab. Inilah zaman gila, udah zaman sinting, zaman edan, saudaraku. Tentu yang bisa memahami ini adalah orang-orang yang belajar kebenaran, yang menemukan karakter Kristus di dalam Alkitab, dan setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Ingat, minimal 30 menit, 1 jam, 2 jam. Dari situ baru kita impartasi, saudaraku. Kalau hanya belajar teologi, sekolah teologi, kegiatan gereja tidak membangun kodrat ilahi. Percaya. Buktinya, saya sekolah teologi aktif di gereja tapi tidak membangun kodrat ilahi, masih mencicipi dosa, masih menyukai dosa, masih bangga dengan barang-barang dunia, saudaraku. Makanya harus ada perjumpaan nyata dengan Tuhan. Kebenaran firman-Nya harus murni. Dari situ dia membangun pertemuan dengan Tuhan. Tuhan itu tidak sulit tapi juga tidak gampang, saudaraku. Rumit juga loh, saudara. Jadi kalau pengenalan akan Allah sudah salah, biar doa 12 jam, 6 jam juga sesat, saudara. Tapi pengenalan akan Allahnya benar, tapi tidak memberi waktu untuk bertemu secara pribadi, juga sulit, saudara. Jadi semua harus sinergi. Memang hidup harus sepenuhnya diarahkan untuk menemukan Tuhan. Teruskan. Tidak sedikit pendeta sekarang ini tersesat dan terjebak dalam kubangan tersebut. Sebagai akibatnya, banyak orang yang mendengar pemberitaan mereka menjadi sesat. Terus? Mereka tidak tahu dan tidak menemukan jalan bertemu dengan Tuhan. Hal ini bukan saja terjadi atas jemaat awam, tetapi mereka yang mengaku hamba Allah dan yang mengaku dekat dan bergaul dengan Allah. Biasanya hal ini juga dipicu oleh karakter dosa dalam dirinya, yaitu berambisi menjadi orang yang terhormat dan tersanjung melebihi pendeta lain, melalui kesaksian pengalamannya dengan Allah yang dikarangnya sendiri. Dengan cara ini, iblis menjatuhkan anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Cita rasa jiwa mereka tidak bisa sama dengan Tuhan, tetapi sama dengan dunia ini. Iya, hanya dibungkus kegiatan gereja, saudaraku. Dan saya sebenarnya kagum juga loh dengan kenekatan orang-orang ini loh. Ini bukan pendeta-pendeta yang gagal loh. Gerejanya juga besar, tapi ada ritual seremonialnya yang aneh-aneh. Masa Tuhan suka yang begini-begini, yang begitu-begitu? Kekristenan itu simpel, saudaraku. Tapi memang juga mustahil. Artinya simpel itu, bagaimana kelakuan hidup kita menjadi seperti Kristus. Titik. Jadi seremonial, ritual, itu bukan hal yang penting. Apalagi kalau sudah dibumbui dengan seremonial atau ritual-ritual yang aneh-aneh. Seperti misalnya ritual ini, bikin naga dari styrofoam itu, terus pakai pedang nyanyi dalam nama Yesus, ditusuk-tusuk, dipotong-potong. Nggak usah bicara di lingkungan Kristen. Orang non-Kristen ngelihat juga kayak orang nggak waras, saudaraku. Tapi ini digemari, banyak orang digemari. Saya mau memberi contoh, jadi nggak enak karena akan menyinggung nama pendeta-pendeta besar. Tapi saudara, saya harap sudah bisa ngerti maksud saya. Amin. Itu nggak logik, saudara. Nggak begitu. Nggak logik. Lalu
tanpa disadari, kalau Anda cerdas ya, terjadi pengkultusan tokoh-tokoh tertentu yang dianggap dengan Tuhan dekat, bisa berdialog lancar, sebab punya WhatsApp dengan Tuhan. Kalau Anda tidak punya kan nomor PIN BB-nya Tuhan, dia punya. Ini kan pembodohan, padahal Tuhan itu memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Itu pasti nanti Anda akan menemukan titik-titik lemahnya, dan itu menunjukkan kebohongan atau kebodohan. Tetapi kalau kebenaran, hampir Anda tidak menemukan lubang salahnya. Hampir Anda nggak menemukan. Dan mestinya tidak ada kesalahannya. Terus, sebenarnya melalui pembaruan pikiran dan sarana firman Tuhan yang murni, maka cita rasa jiwa seseorang menjadi sama dengan cita rasa Tuhan. Dengan cita rasa yang sama ini, maka seseorang bisa bersekutu dengan Tuhan. Ia tidak akan tertarik terhadap keindahan dunia. Tentu saja dengan keadaan ini, iblis tidak bisa menjeratnya. Iblis tidak menemukan pangkalan dalam pikirannya untuk menguasainya. Bapak Ibu saudara sekalian harus cerdas. Untuk atau di luar orang-orang yang rasional, iblis menyesatkan lewat pikiran dan doktrin-doktrin teologianya. Dan saya sudah menemukan bahwa yang menjadi bahaya gereja itu juga sistematika dogmatika yang baku atau doktrin yang permanen. Seakan-akan ini nggak bisa berubah. Padahal doktrin-doktrin itu penemuan teolog-teolog 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu. Sedangkan dunia kita hari ini berubah. Kita harus membuka peluang, kesempatan untuk penggalian eksplorasi terhadap Alkitab yang up to date, yang kontekstual dengan dunia yang kita hadapi hari ini. Teologia abad 15 bisa memperbaharui Eropa. Tetapi teologia itu hari ini tidak punya kekuatan sama sekali, sebab nyaris orang Eropa tidak beragama. Saya bukan tidak menghargai sejarah dan tokoh-tokoh teolog masa lalu. Bukan bermaksud juga kita mau mengajarkan sesuatu yang sensasional. Terus kan? Memiliki selera dengan Allah Bapa berarti memenuhi yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, yaitu sempurna seperti Bapa. Ingat 3 pilar kita. 1, we must be perfect. As just our Father in heaven is perfect. Kita harus sempurna. Ini berat. Ya. Keselamatan itu membuat seseorang harus meraih kesempurnaan. No excuse, nggak ada ampun. Keselamatan harus membawa kita kepada kehidupan yang berbeda dengan lingkungan kita. Berbeda sama sekali. Yang kedua, pilar kedua, langit baru, bumi baru. Arah hidup kita harus selalu langit baru, bumi baru. Dunia bukan rumah kita. Kita tidak boleh terikat dengan percintaan dunia. Kalau kita kerja, kita bisnis, kita karir, kita studi, semua harus hanya untuk Tuhan. Semua kita pegawai-pegawainya Tuhan. Semua kita hidup hanya untuk Tuhan. Demi langit baru. 3, tanggung jawab. Kita sudah mematok pilar seperti ini, dan kita akan konsekuen dengan prinsip-prinsip dasarnya. Terus, setiap orang percaya dituntut untuk ini. Hal ini sama dengan memiliki kecerdasan seperti Bapa. Iya, sempurna seperti Bapa, memiliki kecerdasan seperti Bapa. Terus, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan rohani, yaitu memahami apa yang dikehendaki oleh Bapa yang sama dengan kecerdasan roh. Tadi sudah saya katakan, orang yang benar-benar mengerti kebenaran Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, itu tidak mungkin jadi manusia biasa. Kesuciannya, kejujurannya, ketepatannya memenuhi janji, kerajinannya pasti unggul. Memang kita kadang-kadang menemukan orang yang sudah terlanjur rusak, sehingga ketika menjadi Kristen, wah serius aktif di gereja, tetap ajaibnya nggak hilang.
Ketidakseimbangan antara nalar dan perasaan. Tahu nggak? Ada yang begitu kan? Nggak tahu malu, mestinya begini malu, tapi dia nggak malu. Ada, ya udah, itu menurut saya udah udah ajaib. Seandainya dari kecil, dari remaja dia dibimbing terus, dia besar itu membawa dirinya cerdas. Soal-soal kecil pun Anda harus cerdas. Anda misalnya di satu pertemuan, ada perjamuan kasih, dong datang banyak, makanannya sedikit. Yuk, udah, saya nggak makan. Saya malam ini saya ambil minum aja. Jangan, itu sate ya, hanya 40 tusuk. Yang datang 40 orang. Nggak mungkin orang ambil satu biasanya. Wah, Anda jangan, Anda buru-buru ambil 3-5 dulu langsung. Wah, langsung yang punya sampai piringnya munjung-munjung gitu. Waduh. Enggak. Ya ini sih contoh ekstrim ya. Dalam segala hal cerdas. Saudara lagi nunggu ke toilet, ada orang, oh ya dulu udah tahu kita. Apapun kita cerdas. Apapun, dalam hal apapun. Nanti kita kerja, bisnis, ketepatan waktu, janji orang, dalam segala hal. Ketekunan, tidur jam berapa, bangun jam berapa, dalam segala hal. Bagaimana hemat, apa yang patut dibeli, apa yang nggak patut dibeli. Ketika punya bisnis belum waktunya diperbesar, nggak perlu diperbesar, ditekuni dulu, diperkuat dulu landasannya. Jangan terus, wah mau gede. Jadi cerdas dalam segala hal. Kecerdasan emosi, kecerdasan rohani, kecerdasan intelektual. Ini jadi cerdas. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus harus merubah orang, membuat orang jadi cerdas dalam segala hal. Jadi kalau manusia belum utuh, keselamatannya belum utuh. Memang sampai tingkat ideal seperti ini tidak banyak, saudaraku. Memang tidak banyak. Tetapi saudara kalau bisa mencapai ini, ayo kita mencapainya. Amin, saudara. Kalau pakai baju ini pantas enggak di tengah orang-orang tidak mampu? Pakai yang ini bagaimana? Anda harus cerdas. Oke, teruskan. Penyimpangan dari tujuan ini berarti penyesatan, kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Inilah keselamatan itu, yaitu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semulanya, menciptakan makhluk yang berkualitas seperti diri Allah Bapa. Dengan kualitas ini, maka seseorang bukan saja tidak bisa dikuasai iblis, tetapi juga berkategori mengalahkan iblis. Ia menjadi corpus delicti. Jadi dalam hal kesucian, ketaatan kepada Allah Bapa, saudaraku, dia menjadi corpus delicti. Tahu dong corpus delicti? Menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa Lucifer bersalah. Mestinya Lucifer, kamu diciptakan seperti ini. Adam yang mestinya jadi corpus delicti, Adam gagal. Adam terakhir, Adam kedua, Tuhan Yesus yang jadi corpus delicti. Dan semua pengikutnya harus jadi corpus delicti. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia itu diantaranya mau berkata begini, hei, kamu tahu nggak? Kamu punya Bapak itu luar biasa. Aku anak tunggalnya. Dia mau mewariskan jagat raya ini menjadi kerajaan yang agung. Ayo, menjadi seperti aku. Aku menjadi yang sulung di antara kamu. Kita mewarisi kemuliaan. Nah, inilah umat-umat pilihan. Maka kalau saudara membaca Alkitab, Anda tidak pernah menemukan kata anak-anak Tuhan, kecuali satu ayat di Perjanjian Lama. Itu pun kata Tuhannya Elohim Yahweh. Nggak ada anak Tuhan itu, nggak ada. Tuhan nggak punya anak. Tuhan punya saudara, punya adik. Yang punya anak itu Allah Bapa. Anda pernah baca Tuhan punya anak? Yang punya anak itu Allah Bapa. Pemerintahan diserahkan kepada putra tunggalnya yang menjadi Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya itu bukan anaknya Tuhan Yesus. Kita ini adiknya. Asal kita serupa dengan dia. Nanti kalau di penjelasan Allah Tritunggal saya jelaskan itu.
Ya karena sudah terlanjur menyebut anak Tuhan, ya sudah terlanjur deh. Asal Tuhannya di sini adalah Elohim aja. Maksudnya itu Elohim Yahweh itu ya Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, kita anaknya. Tuhan Yesus, Yesus itu Tuhan. Dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kita dipanggil untuk diselamatkan, artinya dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan semula itu sosok yang telah memperagakan itu siapa? Tuhan Yesus. Dia menjadi yang sulung. Dan betapa hebat kesempatan menjadi umat pilihan ini. Asal kita mau belajar tekun menjadi anak-anak Allah. Teruskan. Oleh sebab itu, setelah mengaku sebagai anak Allah, harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. 1 Petrus 1 ayat 17. Sebab penebusan Tuhan Yesus dimaksudkan agar kita dikeluarkan atau diubah dari cara hidup yang sia-sia yang telah diwarisi dari nenek moyang. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Seorang Kristen harus terus berusaha untuk bertumbuh dalam perubahan pola berpikir sehingga mampu memiliki pola berpikir seperti Allah Bapa, like Father, like Son. Dengan demikian, ia tidak memberi pangkalan iblis atau filosofi dunia dalam pikirannya. Ya, kalau kita mengerti kebenaran ini, like Father, like Son, pokoknya kita jadi orang-orang yang unik di dunia. Unik tapi tidak menyakiti. Unik tapi tidak aneh. Unik tapi tidak absurd, jadi kacau aneh. Harus tinggalkan dunia dengan segala kesenangan. Tinggalkan dunia dengan filosofi-filosofinya. Belajarlah firman Tuhan. Habiskan waktumu untuk itu. Terus. Dalam kisah Petrus dipakai oleh iblis untuk mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk menderita, mati dan dibangkitkan, Petrus merasa bahwa apa yang ada di dalam ide atau pikirannya berasal dari Allah. Sebaliknya, Petrus menganggap bahwa apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan berasal dari Allah. Matius 16 ayat 21-23. Jadi selama itu Petrus menerima pewahyuan bukan dari Allah. Padahal ia menyerap yang datang dari iblis, tetapi ia tidak merasa bahwa ia sedang kerasukan iblis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa apa yang didaratkan atau diasup oleh pikiran menjadi landasan iblis. Kalau sampai cukup masukannya, maka iblis akan leluasa mengatur dan menguasai orang tersebut. Ya, dari kecil kita dibesarkan dengan cara berpikir, pola berpikir anak dunia, saudaraku. Keren punya barang ini, bahagia punya barang itu, keren jadi orang begini, bahagia jadi orang begitu. Itu yang menghiasi pikiran kita, mewarnai jiwa kita, saudaraku. Dan inilah yang membuat rusak. Sekarang kita bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam Injilnya. Tuhan berkata, tinggalkan semuanya. Lepaskan kamu dari segala ikatan itu. Nggak gampang, saudaraku, nggak mudah. Meninggalkan segala sesuatu di sini artinya bukan berarti lalu kita tidak sekolah, tidak karir, tidak kerja, tidak bisnis. Yang dibuang itu cara berpikirnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan dia harus ke Yerusalem, mati disalib, Petrus pikir ini bukan dari Allah. Maka Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali takkan menimpa engkau, Tuhan. Loh, mau jadi pahlawan Israel, mau jadi jagoan bagi bangsa Yahudi, kok kalah, kok mati disalib. Beda bener dengan mimpi kami. Itu, saudara. Petrus pun juga sebenarnya pikirannya telah dicemari oleh cara berpikir orang-orang Yahudi pada waktu itu. Teruskan. Rupanya Petrus telah menerima masukan dalam pikirannya mengenai konsep Mesias yang salah. Itu adalah konsep Mesias menurut orang-orang Yahudi. Jadi, tidak heran kalau iblis bisa menyusupkan idenya dalam diri Petrus untuk merusak pekerjaan dan visi Tuhan.
Tuhan Yesus tegas berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dalam hal ini betapa berarti dan pentingnya konsep-konsep yang ada dalam pikiran seseorang. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan saja dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan mulut Allah, berarti dari kebenaran yang murni, bukan dari mulut yang lain. Saudara masih ingat dari mulut Allah artinya apa? Dari hati. Dari mulut manusia belum tentu dari hati, tapi kalau dari mulut Allah pasti dari hati. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema. Iman datang dari pendengaran oleh rema. Rema ini logos yang diterjemahkan dalam situasi konkret. Anda tahu kan kasih musuhmu? Tahu? Harus ketemu musuh dulu. Begitu ketemu musuh, ada suara, kasih musuhmu. Itu keluar dari mulut Allah. Amin. Tahu firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir, harus ada dalam bahaya dulu. Dalam bahaya, dalam kesulitan, lalu ada suara jangan khawatir. Rema. Jadi tidak mungkin orang bisa bertumbuh tanpa pengenalan hidup. Sebab Allah bekerja dalam segala hal. Disitulah momentum itu ya terus ada rema, ada firman. Nah kalau yang didengar salah, tidak ada rema yang benar. Logosnya benar, remanya baru benar. Logosnya salah, remanya salah. Makanya kalau orang gak menggali Alkitab dengan benar, banyak konsep-konsep kafir yang di dalam otaknya, dia memasukkan otaknya di Alkitab, bukan eksegesis, bukan mengeluarkan isi Alkitab, tapi esegesis, memasukkan pikirannya di Alkitab. Lihat, dia punya Tuhan di dalam bayangannya. Oh Tuhan begini begitu, saya dapat visi dari Tuhan begini begitu. Dia telah menciptakan Tuhan di dalam pikirannya itu. Kasihan jemaat saudara. Apalagi di Indonesia ini kalau pendeta kan sudah dianggap wakil Tuhan. Apalagi kalau sudah membuat mujizat. Wah, dipercayai wakil Tuhan. Mengerikan saudara. Kalau buat saya sangat mengerikan karena Tuhan seperti diam. Kalau kita salah Tuhan seperti diam. Kecuali kita dengan tekun mengoreksi diri kita sendiri, baru kita tahu kita salah. Makanya gak cukup cuma 30 menit, kalau buat saya harus berjam-jam. Miskinnya pemahaman akan kebenaran membuat banyak orang menjadi tuli rohani. Mereka tidak dapat mendengar suara Tuhan, sebab menerima pengajaran firman Tuhan yang tidak keluar dari mulut Allah. Ajaran salah yang justru sekarang lebih banyak beredar dan populer. Nabi-nabi palsunya pun juga mendapat kesempatan banyak berkhotbah di berbagai media karena memiliki modal yang cukup. Mereka merasa sudah bisa berdialog dengan Tuhan, padahal mereka tidak berdialog dengan Tuhan. Mereka mengikuti nabi-nabi palsunya yang juga dengan mudah mengatasnamakan Tuhan berbicara dan menyampaikan pesan-pesannya. Padahal apa yang dikatakan dari Tuhan itu adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Saya ingatkan satu hal. Kalau kita asik dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi suara. Menjadi suara-suara. Menjadi suara-suara. Ini sama-sama punya suara, Pak. Kalau orang punya konsep tentang Tuhan begono begini, nanti dalam menghadapi situasi tertentu, konsep-konsepnya akan menimbulkan suara. Kalau itu kebenaran Injil, juga ada suara. Ngerti gak saya ngomong apa ini? Paham gak saudara? Ini banyak suara-suara yang bukan dari Tuhan. Saudara, Tuhan suruh saya misalnya, kita harus membawa garam, gula di dalam dompet kita. Kira-kira Tuhan kita begitu enggak? Saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya, saudara. Hai Erastus, rayakan Natal besar-besaran.
Tuhan mana yang kira-kira menyuruh begitu? Besar itu maksudnya apa? Ada suara-suara, muncul suara-suara. Itu mengerikan. Saya menyadari itu, saudaraku. Timbulnya suara-suara itu. Anda nggak usah jauh-jauh, Anda sering nonton film. Bagaimana reaksimu terhadap suatu kejadian, dari semua film yang kau tonton itu muncul suara. Nangkep? Itu maksudnya. Apalagi kalau yang digumuli orang itu namanya Tuhan, yang bersifat mistis. Wah, dia akan lebih meyakini suara Tuhan. Saya mengatakan ini Bapak Ibu menguji, Erastus bener nggak? Please. Saya tidak suruh Anda harus percaya saya. Anda boleh percaya pendeta lain, silakan. Please, silakan. Dari pengalaman hidup saudara tiap hari saja, misalnya orang dibesarkan dalam satu lingkungan, ketika menghadapi sesuatu yang muncul dalam hatinya itu suara yang produk dari apa yang pernah dia alami. Betul nggak saudara? Apalagi menyangkut hal-hal yang mistis, yang adikodrati. Wah, menyangkut Tuhan gitu. Wah, dia makin yakin Tuhan yang berbicara. Justru kalau hamba Tuhan yang benar, dia tidak akan mudah berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tapi Tuhan pasti berbicara, pasti. Tapi tidak akan mudah berkata begitu. Saya kaget ketika mendengar seorang pendeta berkata, Tuhan minta maaf kepadanya. Ketika di dalam kesulitan dia merasa Tuhan seakan-akan tidak membantu dia waktu itu. Ini kan konyol, saudaraku. Kok Tuhan so sorry ya? Loh, saya cuma mendengar satu lagi bercerita tentang ketika ada seorang hamba Tuhan di satu hotel, lalu di korden seperti ada seseorang yang di belakang korden hotel, terus ditanya, siapa itu? Tuhan bilang, aku hanya ngajak bercanda kamu. Hah? Tuhan macam apa yang begitu ya? Enggak, ini contoh-contoh ekstrim. Yang enggak ekstrim, yang kayaknya benar juga banyak. Itu hati-hati. Yang irisannya tipis antara yang salah dan benar. Salah satu cirinya, apa yang disampaikan kepada umat pasti berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, bukan perkara-perkara yang di atas. Iya, pasti bukan hal-hal menyangkut surgawi, menyangkut berkat jasmani, kebanggaan. Ada mujizat. Tuhan ajaib ya, heran ya. Heran ya. Ngerti nggak? Bukan Tuhan. Gini loh, jangan saudara pikir saya itu tidak heran kepada Tuhan. Ya heran lah, Tuhan maksud nggak mengherankan. Tapi jangan, heran ya, ajaib ya, luar biasa. Kebanggaan begitu nanti berkat jasmani. Wah, kita mau KKR, mau hujan nggak jadi hujan. Kita berkali-kali begitu. Biasa aja kali ya. Hujan pun juga kita kebaktian tetap. Waktu di lapangan Amurang Manado, hujan besar. Wah, kita kebaktian. Ada seorang penyanyi di situ, kita tetap khotbah saya. Hujan besar. Biasa aja. Tuhan nggak mengurapi kali. Ya saya kan sudah ratusan kali kebaktian, nggak pernah hujan. Kali itu hujan, biar aja hujan. Jangan terus, mungkin ya, nggak usah. Kalau Tuhan nggak bicara, jangan buat kesimpulan deh. Amin, saudara. Biasa aja, saudara. Ingat ya, jangan yang, ajaib loh. Kita KKR udah mau hujan, mau gelap. Enggak. Kita udah berkali-kali begitu. Kemarin saya lagi butuh uang loh. Tuhan kasih, jebret. Wah, ajaib. Biasa. Tapi kalau hamba Tuhan lebih hebat. Saya butuh 33 juta, 330. Pas orang kirim. Ajaib. Loh, itu bukan 1-2 kali saya dengar. Nah, kalau pas juga ajaibnya di mana sih soal duit? Bukankah lebih ajaib kalau butuh 300 juta ya kamu dapat 30 miliar? Tapi pas, jumlahnya pas. Jadi kekanak-kanakan, saudaraku. Tuhan kok begitu dibanggain. Oke, 300.000, 33 perak, 3 sen, pas, udah. Lalu apa sih bangganya? Apa implikasinya untuk hidup kita? Biar tambah yakin Tuhan itu ada. Nggak perlu. Percayalah kamu kalau kamu gak melihat, amin. Dalam seluruh tindakan kehidupan setiap hari, seseorang harus memiliki pikiran dan perasaan yang searah atau sejalan dengan Tuhan sendiri, sehingga setiap keputusan dan pilihannya tidak menyimpang dari kehendaknya. Hal ini harus dianggap sebagai hal yang wajar, natural, sebab standar kehidupan anak Tuhan adalah melakukan kehendak Allah.